kita membahas tentang posisi ilmu tasawuf dalam kajian Islam, di mana bahwa ilmu tasawuf itu merupakan bagian daripada ilmu dalam Islam, karena dia berangkat dari Arkanuddin. Arkanuddin yang kita ketahui dari hadis Nabi SAW itu ada 3, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Itu sudah kita bahas tempoh hari, di mana al-Islam itu diturunkan menjadi ilmu syariah, sedangkan al-Iman itu diturunkan menjadi ilmu hakikat. Al-Ihsan diturunkan menjadi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada 2, ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat, ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Jadi 4 bidang ilmu: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu. Lalu sekarang kita akan coba bahas di bidang ilmu tarekat. Saya tidak bicara tentang ilmu syariat karena ada gurunya tersendiri, gitu ya. Tapi kita bicara tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada ilmu tarekat dan ada ilmu ma'rifat. Ilmu tarekat ini agak berdekatan sebenarnya dengan ilmu syariat. Nah, ilmu tarekat itu adalah belajar zikir. Zikir yang dipelajari itu adalah zikir yang menggunakan metode. Jadi kalau kita belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu bisa juga dipahami belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Ini juga yang sudah kita bicarakan tempoh hari, bahwa 2 kalimat syahadat itu ada 5 tahapan yang kita kaji. Tahapan pertama kita belajar cara mengucapkan. Itu yang ilmunya ilmu syariat. Karena ilmu syariat itu ruang lingkupnya semua ucapan dan perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar cara mengamalkan. Bagaimana cara mengamalkan 2 kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat, belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat, yaitu belajar zikir. Baru yang ketiga, belajar memahami isi 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu hakikat atau ilmu akidah atau ilmu tauhid. Itu belajar memahami isi. Apa sih isinya 2 kalimat syahadat itu? Lalu yang keempat itu belajar memahami posisi. Ya. Apa itu posisi? Ya, posisi dari 2 kalimat syahadat. Di mana posisi syahadat tauhid, di mana posisi syahadat rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Lalu yang kelima, belajar cara memakai 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara memakainya? Hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Itulah belajar cara memakai 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang kita bicara tentang tarekat. Ya, bagaimana cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Sebenarnya banyak sekali buku-buku yang
membicarakan tentang tarekat itu atau penjelasan-penjelasan tentang tarekat. Antara lain ini buku yang menjadi pegangan Ikhwan TPN Suryalaya, yaitu buku Miftahus Sudur yang ditulis oleh Mas Abah Noh. Dan ada juga buku Tanwirul Qulub misalnya, itu juga bicara tentang tarekat, yaitu tarekat Naqsyabandi. Dan masih banyak yang lain. Tapi belajar tarekat itu bukan dari buku. Buku itu hanya untuk menambah wawasan. Jadi kalau kita belajar tarekat, jangan cari buku dulu, Pak. Cari guru dulu. Baru belajar tarekat. Sebab beda. Kalau belajar syariat, gitu ya, apa yang kita baca dari satu buku dan kita tahu, kita amalkan atau kita sampaikan kepada orang lain, boleh-boleh saja. Tapi kalau belajar tarekat, mesti kita mengambilnya secara langsung dari guru yang ahlut talqin, yang memang punya kapasitas untuk menyampaikan. Sebab dalam tahapan belajar tarekat itu ada tahapan ijazah pengamalan. Nah, kalau ijazah pengamalan itu artinya kita belajar atau talqin zikir dan kita dibolehkan untuk mengamalkan. Tetapi kita tidak dibolehkan untuk menyampaikan atau mengajarkan. Jadi kalau Bapak Ibu dan kita mendapatkan talqin zikir dari seorang ahlu talqin, maka yang kita dapatkan keharusan atau kebolehan kita untuk mengamalkan. Jangan diajarkan kepada orang lain, karena kita tidak mendapatkan ijazah pengajaran, tapi ijazah pengamalan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ya mungkin saja ada yang baru pertama belajar tarekat. Nah begitu sudah pulang ke rumah cerita sama istrinya, ya, kami tadi belajar cara berzikir. Nah, begini loh caranya berzikir itu yang kami ajak pelajari tadi. Nah, sehingga diajarkan kepada istrinya atau kepada orang lain. Dalam bertarekat itu tidak dibolehkan. Nah, kenapa? Karena talqin zikir itu secara harfiah itu belajar cara berzikir, itu secara zahirnya. Tetapi secara hakikatnya itu mempertautkan rohaniyah murid kepada rohaniyah guru-guru dalam silsilah tarekat sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu ketika kita belajar tarekat, maka kita perhatikan dulu. Pertama, apakah guru yang mengajarkan tarekat itu punya kapasitas untuk mengajarkan? Ini dulu. Jangan kita melihat aksesoris. Oh dia seorang profesor. Oh dia lama belajar nih di Mesir atau di Arab atau di mana lah. Enggak itu yang dilihat. Yang dilihat pertama itu adalah apakah dia memang punya kapasitas untuk mengajarkan. Dari mana dia dapatkan? Siapa yang memberi ijazah? Nah, jadi tidak boleh kita mengajarkan tarekat kalau tidak ada guru yang memberi izin untuk mengajar. Itu yang pertama. Sebab pada dasarnya yang boleh mengajarkan ilmu tarekat adalah seorang guru mursyid. Ya. Tetapi kalau guru mursyid menunjuk seseorang sebagai wakilnya, maka wakilnya itu dibolehkan untuk menyampaikan atau mengajarkan
atas nama guru musik tersebut. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, kalau kita perhatikan betul. Sebab kalau ada amal yang zikir yang tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, itu tidak boleh. Ya, makanya dalam tarekat kita mengenal ada tarekat yang mu'tabarah, ada tarekat yang ghairu mu'tabarah. Tarekat yang mu'tabarah itu artinya tarekat yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tarekat yang ghairu mu'tabarah yaitu tarekat yang amaliyahnya tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau sudah ada penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah, itu harus kita tinggalkan, harus kita tolak. Kita tidak akan tersambungkan ke Rasulullah SAW apabila tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, belajar tarekat itu harus tersambung, silsilahnya tersambung kepada Rasul. Jadi bukan hasil mimpi atau rekayasa seseorang. Nah, dia mimpi seolah-olah dia mendapatkan pengajaran. Kalau mimpi kan hanya yang bersangkutan yang tahu. Orang lain kan nggak tahu. Apa benar dia mimpi itu apa tidak, dia yang tahu. Gitu ya. Walaupun dia cerita, saya tadi malam bermimpi begini-begini. Itu kan dia yang tahu. Benar atau tidak, kita nggak paham. Gitu ya. Orang lain nggak tahu. Nah, oleh karena itulah maka syaratnya untuk tarekat itu silsilahnya tersambung. Tersambung sampai kepada Rasul. Jangan sampai kita mengamalkan sebuah tarekat yang silsilahnya tidak tersambung. Khawatirnya ibarat kita naik kereta, naik kereta api. Dah nyaman kita duduk di gerbong kereta, ada AC-nya, kursinya empuk, gitu ya. Perasaan kita mau sampai betul ke tujuan. Begitu lokomotifnya jalan, gerbongnya tinggal. Kenapa? Nggak nyantol. Nggak nyantol ke gerbong. Gerbong tidak nyantol ke lokomotif. Nah, di sini perlunya punya silsilah tadi. Ya, Anda mengajarkan tarekat, ngambilnya dari mana? Dari si A. Si A ngambilnya dari mana? Dari si B. Si B ngambil dari mana? Dari si C. Begitu seterusnya. Sehingga silsilahnya tersambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah panduan. Panduan yang dipakai adalah buku-buku yang memang ditulis oleh orang yang ahli tarekat. Nah, jangan menggunakan buku-buku yang ditulis oleh orang yang bukan ahli tarekat. Nah, maka belajar tarekat itu artinya belajar langsung dari gurunya, jadi bukan dari buku. Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengkaji atau belajar tarekat. Tapi tarekat ini banyak, Bapak Ibu, ya. Lebih dari 44 macam tarekat. Ya. Bahkan disinyalir di Indonesia ini saja itu ratusan tarekat. Tetapi lagi-lagi mesti kita pilih mana tarekat yang mu'tabarah, mana tarekat yang ghairu mu'tabarah, yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Saziliyah, ada tarekat Samaniyah, ada tarekat Satariyah, banyak macamnya. Tapi semua tarekat itu ya
berpangkal daripada zikir la ilaha illallah. Karena pada awalnya ada dua zikir yang distressing. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Nah, ini qadiriyah wa naqsyabandiyah. Ada lagi satu zikir amfas. Tapi yang masyhur itu dua. Zikir jahar, zikir khafi. Dua-duanya ini sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali itu meminta ke Rasul, ya Rasul, tolong ajarkan kepada saya cara tercepat untuk kembali kepada Allah. Gampang mengamalkannya, besar pahalanya. Dan saya tidak akan bertanya lagi kepada yang lain. Kata Rasul, dawamu zikir. Kamu selalu zikir. Bagaimana caranya saya berzikir ya Rasul, kata Sayyidina Ali. Nah, lalu Rasul mengajarkan setelah mendapat pengajaran dari Jibril. Nah, Jibril mengajarkannya kepada Rasul, lalu Rasul mengajarkannya kepada Sayyidina Ali. Nah, dengarkan saya mengucap la ilaha illallah 3 kali, kemudian kamu yang mengucapkan, saya yang mendengarkan. Kata Rasul kepada Sayyidina Ali. Lalu Rasul mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kemudian diikuti oleh Sayyidina Ali. Inilah talqin zikir pertama yang disampaikan Rasul kepada umatnya. Pertama kali Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ketika itu minta ke Rasul. Ya Rasul, tolong ajarkan saya cara tercepat untuk kembali kepada Allah. Yang gampang mengamalkan, besar pahalanya. Sebelum Sayyidina Ali itu minta, belum diajar. Nah, setelah Sayyidina Ali itu minta, barulah diajarkan Rasulullah. Dari sinilah maka ulama tarekat itu sampai sekarang syaratnya untuk belajar tarekat itu diminta. Ya, kalau nggak diminta, nggak diajarkan. Kadang-kadang walaupun istri sendiri, ya suaminya misalnya orang ahli talqin, istri nggak minta, nggak diajar. Jadi bukan dengar-dengar, bukan, tapi betul-betul ada diminta. Kenapa harus diminta? Kalau orang minta itu Pak, orang butuh Pak. Kalau dia nggak butuh kan nggak minta dia. Jadi kalau ditalkin zikir, diajarkan zikir, sementara mereka nggak butuh, akibatnya nggak diamalkan. Nah, sayang kalau barang bagus diberikan kepada orang yang nggak butuh, ya nggak dijaga, nggak dilaksanakan, sayang. Makanya salah satu syarat untuk belajar tarekat itu adalah diminta, ya, minta kepada guru untuk belajar tarekat, belajar zikir. Lalu setelah Sayyidina Ali menerima pengajaran itu, beliau amalkanlah itu. Dan juga diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya. Di zaman itu nggak ada nama. Ya, pokoknya zikir, nggak ada nama. Tapi kemudian setelah sampai kepada Sultan Aulia, Syekh Abdul Qadir Jalani pada Sallallahu Aziz, beliau mengamalkan zikir yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Ali itu dengan kalimat la ilaha illallah, dan beliau membina muridnya, dan muridnya banyak, ribuan. Nah, karena gurunya namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, murid-muridnya menisbahkan amaliyah itu kepada nama guru. Karena gurunya Abdul Qadir, maka mereka sebut amaliyah itu Qadiriyah.
Nah, sejak dari itulah bernamalah zikir dengan kalimat La ilaha illallah itu disebut tarikat qadiriyah. Jadi bukan tarikat qadariyah. Kalau qadariyah aliran, ini qadir, qadiriyah. Artinya murid daripada Syekh Abdul Qadir. Nah, memang zaman dulu itu dinisbahkan kepada nama-nama guru. Ya, maka disebut ada tarikat Samaniyah. Artinya tarekat yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Saman. Ada tarekat Satariyah, artinya diajarkan oleh Syekh Muhammad As-Satari. Nah, begitu juga yang lainnya. Nah, sehingga dikenallah pada sejak zaman itu disebut dengan tarekat Qadiriyah. Kenapa disebut tarekat? Karena dia menggunakan metode, cara. Jadi tidak asal zikir, ya, tapi ada metodenya untuk mengamalkan zikir la ilaha illallah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada zikir di dalam hati. Nah, kalau dalam Al-Quran sudah jelas itu. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Wa dunal jahri, tanpa bersuara keras. Ayat ini bukan melarang zikir bersuara. Ini perlu saya tegaskan, karena ada juga di antaranya yang tidak mau melaksanakan zikir yang bersuara berdasarkan ayat ini. Menurut saya salah letak. Ayat ini bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Nah, ketika zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Kalau bersuara ya bukan pakai hati namanya, pakai mulut, pakai lisan. Nah, ada orang nggak boleh zikir bersuara, ya, bersuara keras. La ilaha illallah. Tuhan itu nggak tuli. Nah, ada ayatnya melarang zikir bersuara. Dibacakan ayat tadi. Nah, menurut saya salah letak. Lagi-lagi saya katakan ayat itu bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Ketika zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Ada nggak dalilnya kalau kita zikir bersuara? Itu Rasul mengatakan, jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Yang namanya menyebut ya tentu dengan mulut dan bersuara. Gitu ya. Nah, jadi kita letakkan satu pada tempatnya. Allah tegaskan, sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Nah, terus menerus hati kita ingat kepada Allah. Nah, zikir ini pertama kali diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau berdua ya, berada di Gua Sur ketika akan hijrah ke Madinah. Nah, di mana pada malamnya orang kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah, akan membunuh Rasul. Oleh Allah, ya, beliau diperintahkan untuk hijrah. Keluarlah beliau dari rumah yang di tengah malam itu. Rasul menyuruh Sayyidina Ali
untuk tidur di tempat tidurnya Rasul. Jadi orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah Rasul, menunggu asal Rasul sudah keluar mau dibunuh atau ditangkap, baik hidup ataupun mati. Nah, Rasul memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya Rasul. Rasul keluar rumah. Tapi pada saat Rasul keluar rumah itu, tak satu pun orang kafir Quraisy itu yang melihatnya. Rasul sudah keluar, tapi orang kafir Quraisy yang mengepung rumah itu tidak melihat. Lalu mereka melihat atau mengintip dalam rumah, dilihatnya Rasul masih tidur. Padahal yang tidur itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, Rasul pergilah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mereka berdua itu berjalan pergi ke Gua Sur. Naik ke bukit. Tinggi itu Gua Sur itu. Kalau kita berada di atas itu kelihatan orang di bawah itu kecil, itu sangat tinggi. Nah, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar masuklah ke dalam gua itu. Setelah pagi hari, ya, mereka menunggu Rasul keluar tapi nggak keluar. Setelah mereka masuk ke dalam rumah Rasul, ternyata Sayyidina Ali yang tidur, bukan Rasulullah. Lalu mereka tanya kepada Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali nggak menjelaskan. Ya. Nah, lalu orang kafir Quraisy, pimpinan kafir Quraisy itu mengumumkan siapa orang yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati akan dikasih hadiah 100 ekor unta. Nah, siapa orang yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan dikasih hadiah 100 ekor unta. Maka bertebaranlah kaum kafir Quraisy mencari di mana dia. Ya, padahal kemarin sore masih ada. Nah, dicari. Mereka berdua masuk ke dalam Gua Sur. Setelah beliau masuk ke dalam gua itu, langsung labah-labah bikin sarang. Di pintu gua itu langsung labah-labah bikin sarang. Kemudian datanglah seekor burung merpati, langsung bikin sarang dan bertelur ngeram di situ, di tengah-tengah pintu gua itu. Nah, pagi-pagi itu mulai bertebaran orang kaum kafir Quraisy untuk mencari Nabi. Mereka naik ke atas Gua Sur itu, berlalu lalanglah mereka di luar pintu. Tapi mereka tidak percaya kalau ada orang di dalam. Sebab kalau orang ada di dalam masuk, ya pagi ini, mestinya sarang labah-labah itu pasti putus-putus. Ya. Itu sarang labah-labah utuh. Dan mestinya burung merpati itu udah terbang. Ya, nggak nongkrong di tengah-tengah pintu itu. Mereka nggak percaya kalau ada orang di dalam. Padahal Rasul sudah di dalam. Karena begitu Rasul masuk, labah-labah langsung datang bikin sarang. Burung merpati pun datang langsung bikin sarang dan bertelur di situ, ngeram di situ. Nah, makanya orang kafir Quraisy tadi nggak percaya kalau orang di dalam. Tetapi dari dalam kelihatan betul ada orang lalu lalang. Nah, banyak orang yang lalu lalang di luar pintu, yang bawa pedang lah, bawa pentungan lah. Nah, karena Umayyah itu bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, itu dikasih hadiah 100 ekor unta. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu sangat gelisah. Apa jadinya kalau sampai Rasul tertangkap? Nah, kegelisahan Abu Bakar ini diketahui oleh Rasul. Sampai turun ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gelisah, Allah bersama kita. Lalu Rasul mengajarkan zikir di dalam dada atau mengajarkan zikir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena masih dalam gua nggak boleh bersuara, cukup di hati saja. Sehingga turun ayat itu wazkur rabbaka fi nafsi, sebut nama Tuhanmu melalui hatimu.
Nah, inilah yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau amalkan, ya pendek cerita, beliau amalkan, juga diikuti oleh para sahabat yang lain. Nah, itulah sebabnya zikir dalam hati itu banyak yang menisbahkan kepada nama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga disebutlah tarekat Siddiqiyah, karena dinisbahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, waktu itu sama dengan yang tadi, belum bernama. Dia ada zikir tapi nggak ada nama. Orang tidak menyebut dia Siddiqiyah, enggak. Pokoknya zikir. Zikir dengan la ilaha illallah, dengan zikir yang ada dalam hati. Itu diamalkan oleh para sahabat. Nah, setelah sampai kepada Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, itu beliau mengajarkan zikir tersebut kepada murid-muridnya. Murid-muridnya banyak. Nah, karena yang namanya guru, ya nama gurunya Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, maka murid-muridnya menisbahkan amaliyah zikir itu kepada nama guru, sehingga mereka sebut Naqsyabandiyah. Nah, mulailah zikir la ilaha illallah itu disebut Qadiriyah, zikir dalam hati mereka sebut Naqsyabandiyah. Berjalanlah dua model zikir ini sendiri-sendiri. Ada yang mengamal Qadiriyah, ada pengamal Naqsyabandiyah. Nah, jadi Qadiriyah itu zikir la ilaha illallah. Naqsyabandiyah itu zikir dengan ismu zat di dalam hati. Nah, sekitar tahun 1870-an itu ada seorang hamba Allah yang berasal dari Kalimantan Barat, Syambas. Syekh Muhammad Khatib Syambas bin Ibnu Abdul Ghaffar. Beliau mursyid dari tarekat Qadiriyah dan juga tarekat Naqsyabandiyah, juga tarekat Anfasiyah. Beliau yang mengajarkan itu. Karena dua-duanya ini diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qadiriyah diajarkan Rasul kepada Sayyidina Ali, sedangkan Naqsyabandiyah diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka oleh Syekh Ahmad Khatib digabung menjadi satu, menjadi Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Nah, lalu diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib kepada murid-muridnya. Dari Indonesia banyak murid-murid beliau. Salah satunya adalah Syekh Tolha dari Kalisapu Cirebon. Nah, di Lampung ini ada nama muridnya Syekh Ahmad Lampung. Nah, jadi Bapak Ibu kalau tahu ya di mana makam beliau itu, nah kita perlu untuk berziarah. Saya terus terang aja belum menemukan di mana makam beliau. Tapi ada dalam kisahnya itu ada seorang putra Lampung yang belajar di Mekah langsung dengan Syekh Ahmad Khatib, satu letting dengan Syekh Abdul Karim dengan Syekh Tolha. Nah, setelah pulang ke Indonesia, Syekh Tolha mengajarkan zikir itu kepada muridnya di Cirebon, kemudian Syekh Lampung itu mengajarkan di Lampung. Nah, begitu juga Syekh Abdul Karim itu di Banten. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, mendekat kepulangan Syekh Ahmad Khatib rahmatullah, beliau memanggil Syekh Abdul Karim untuk kembali ke Mekah, menggantikan posisi beliau sebagai mursyid dunia. Nah, maka beliau Syekh Abdul Karim kembali ke Mekah, dan setelah wafatnya Syekh Khatib digantikan oleh Syekh Abdul Karim. Ya, makanya jalur tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu banyak Bapak Ibu. Ada yang jalur Syekh Abdul Karim Banten, itu ada Syekh Tolha, ada yang lainnya juga. Syekh Tolha itu mengajarkan murid-muridnya dengan zikir dengan tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang beliau terima dari Syekh Khatib Syambas bin Ibnu Abdul Ghaffar. Kemudian setelah Syekh Tolha berpulang ke rahmatullah, dilanjutkan kemursidannya oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad.
Setelah Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad berpulang ke rahmatullah, maka dilanjutkan, diteruskan oleh putra beliau Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, yang kita kenal dengan Abah Hanom. Nah, itulah amaliyah yang saya sampaikan dengan Bapak Ibu. Ya, amaliyah tarekatnya dari Syekh Ahmad, dari pengasah Abah Hanom, Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Beliau ngambilnya dari Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, dan Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad ngambilnya dari Syekh Tolha. Syekh Tolha mengambilnya langsung dari Syekh Fatih. Nah, itu ceritanya tentang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang kita amalkan. Jadi silsilahnya jelas. Nah, makanya tidak heran kalau di Lampung ini juga ada amaliyah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, tapi tidak jalur Suryalaya. Nah, ada dulu saya diundang dulu di Kaliawi, itu ada Syekh Haramidin. Beliau juga mursyid dari tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, tapi bukan jalur Suryalaya. Nah, setelah Syekh Haramidin itu berpulang ke rahmatullah, tempo hari digantikan oleh murid beliau. Ya. Tapi sekarang ini kayaknya sudah terputus, saya belum tahu siapa pengganti beliau. Nah, di Kedondong tempo hari ada lagi satu, di Kerui juga ada. Jadi sebelum ya jalur Suryalaya masuk ke Lampung itu sudah banyak pengamal tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Tapi rata-rata jalur Syekh Abdul Karim Banten, rata-rata. Nah, inilah jalur-jalur tarekat. Nah, kemudian ada murid dari pengasah Abah ya, yang membawakan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah jalur Suryalaya, jalur dari pengasah Abah itu ke Lampung. Nah, alhamdulillah sampai sekarang berkembang, Bapak Ibu. Nah, saya ya diberi amanah oleh pengasah Abah untuk mengajarkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini kepada hamba Allah yang membutuhkan. Jadi kalau saya mengajarkan, menalkinkan, itu merupakan penyambung lidah dari pengasah Abah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah makanya buku yang kita pelajari ini tulisan atau karangan beliau, namanya Miftahus Sudur, kunci pembuka hati. Nah, di antaranya ini akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Al-Faslul Awal fi bayani mahiyatin nafi isbat wal isbat. Jadi ini pasal pertama menjelaskan tentang hakikat nafi isbat. Wa amma mahiyatun nafi isbat bahwa afdalu asyadu ta'siran bahwa kalimah la ilaha illallah. Adapun inti daripada nafi isbat itu adalah seafdal-afdal, afdal zikir, wa asyadu ta'siran, dan yang paling membekas, ya, paling membekas. Nah, jadi kalimat nafi isbat, makanya disebut dia nafi dan isbat, itu la ilaha illallah. La nafi, illa adatul istisna untuk isbat, jadi menafikan dan isbatkan. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah ini itu terhimpun di situ ada tiga. Ada yang disebut dengan tahalli, tahalli dan tajalli. Ya. Tahalli itu artinya pengosongan. Tahalli mengisi. Tajalli melaksanakan, mempraktekkan. Nah, itu terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Metode tahalli tajalli ini juga secara umum itu ada pada zikir maksur. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah. Itu juga tujuannya tahalli dan tajalli. Subhanallah, maha suci Allah, itu zikir penyadaran. Supaya sadar kita bahwa yang suci itu Allah, bukan kita. Jadi kalau kita sebut subhanallah, subhanallah, nah, bahasa yang tak tertulisnya itu apa? Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor.
Subhanallah, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Jadi ngaku dulu kita nih kalau kita nih nggak tahu, kalau kita nih kotor banyak dosa, gitu ya. Nah setelah kita menyadari itu, kita ini banyak dosanya, kita ini kotor, gitu ya. Yang suci itu Allah. Nah sedangkan kita akan kembali kepada Allah. Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga. Maka kita berusaha untuk mensucikan diri kita supaya kita bisa kembali ke Allah. Nah, sebab kita berasal dari Allah dan mesti pulang kepada Allah. Nah, setelah kita menyadari itu dan kita mau untuk mensucikan diri kita, maka kita mencari guru. Ya, belajar kepada mereka yang ahlinya. Ketemulah kita dengan orang yang ahlinya. Misalnya kita diberi petunjuk oleh Allah, bertemu dengan seorang guru mursyid. Nah, beliau mengajarkan pada kita sehingga kita mengikuti apa yang diajarkan. Nah, sehingga kita bisa mengamalkan itu. Artinya kita sudah mendapat. Ketika sudah mendapat, kita puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, manalah kita mengisi, membuang sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela, dan kita isilah diri kita ini dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Jadi kita membuang sifat-sifat yang tercela dan mengisinya dengan sifat terpuji. Nah setelah kita mendapatkan itu, kita praktekkan, kita laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi artinya bukan sekedar untuk diketahui, tetapi dilaksanakan. Itu tahalli, dan tajalli. Tapi sifatnya umum. Nah, kalau ibarat jalan, ini ibarat jalan, ya jalan biasa lah. Umum sifatnya. Nah, tetapi ada jalan tol, Pak. Ada jalan tol. Mana? La ilaha illallah. Di situ sudah terhimpun tahalli, dan tajalli dengan kalimat yang singkat la ilaha illallah. Dengan kalimat yang singkat sudah terhimpun, maka disebut dengan ya nafi dan isbat. Makanya ketika kita mengkaji ilmu tauhid, kita lihat ada bukan tingkatan tauhid ya, tetapi pemahaman orang tentang tauhid. Ya. Jadi ada berbeda-beda atau bertahap. Ada yang disebut dengan tauhid azaz. Tauhid azaz itu artinya naluri ketuhanan. Semua orang sudah punya itu. Baik yang beragama Islam sekarang ini maupun yang bukan beragama Islam. Semua orang sudah punya naluri ketuhanan atau disebut dengan tauhid azaz. Walaupun secara zahirnya dia tidak mengakui Tuhan itu Allah, walaupun secara zahirnya dia bukan beragama Islam, tapi pasti naluri ketuhanannya pasti ada. Kita ambil contoh saja lah, misalnya orang primitif ya, yang nggak mengenal Tuhan, ya. Nah, mungkin pakaian juga ya sederhana lah begitu. Nah, tapi mereka membutuhkan air. Pada saat musim hujan, musim kemarau, mereka tidak bisa menurunkan air. Ya, air yang selama ini mereka pakai sudah pada kering, sedangkan hujan nggak kunjung turun. Nah, sedangkan mereka butuh air. Nah, lalu mereka mintalah kepada yang mereka anggap punya kekuasaan, kekuatan. Ketika mereka meyakini ada batu yang punya kekuatan, ya mereka minta sama batu. Ketika mereka meyakini matahari punya kekuatan, mereka minta kepada matahari. Nah, ini kan artinya ada kesadaran dirinya bahwa ada kekuatan di luar dirinya. Itulah naluri ketuhanan semua orang. Dan ini berdasarkan hadis, ya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang yang dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan fitrah, iman kepada Allah. Kenapa? Karena semasa di alam arwah dulu, ya, kita masih dalam genggaman ruh Muhammad.
Ya, Allah sudah pertanyakan, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kau Tuhan kami. Maka disitulah pangkalnya semua ruh sudah beriman kepada Allah. Ya, makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sekarang ini, setelah lahir ke bumi, dia tidak percaya sama Allah, maka disebut kafir. Nah, kafir itu tertutup. Tertutup karena dulu sudah mengakui Allah Tuhannya, sekarang sudah enggak lagi, tertutup. Yang namanya tertutup tentu ada harapan untuk terbuka. Nah, ketika timbul satu kesadaran pada dirinya, sehingga dia masuk atau bersahadat lagi, maka dia kembali kepada iman kepada Allah. Nah, tapi kadang-kadang ya banyak orang tak suka disebut kafir, Pak. Sebut saja non-muslim katanya. Jangan sebut-sebut kafir. Nah, padahal sebenarnya kalau dipahami non-muslim tidak selamat. Ya, kalau menurut saya itu ya mestinya mereka marah kalau disebut non-muslim. Kamu non-muslim ya, kamu nggak selamat. Sudah dijustifikasi bahwa dia nggak selamat. Tapi kalau disebut kamu kafir ya, kamu lagi tertutup begitu. Ada harapan bisa terbuka lagi. Makanya banyak orang yang tadinya tidak beragama Islam, dia bersyahadat masuk Islam. Nah, kemarin saja malam Senin kemarin itu ada ya orang mu'alaf, orang-orang kafir gitu ya, orang non-muslim katakanlah begitu, ada datang ke Arafah minta disyahadatkan, udah kemarin disyahadatkan. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya semua orang sudah punya naluri ketuhanan. Nah, mereka tidak mendapatkan informasi, ya, tidak ada penceramah, tidak mendapatkan dakwah, gitu ya. Nah, sehingga mereka berkeyakinan ada kekuatan di luar dirinya. Tapi ada hamba Allah yang memang mendapatkan petunjuk, mendengar ceramah, atau orang tuanya memang beragama Islam, kakek nenek sudah beragama Islam, lahir dia dengan cara-cara Islam. Nah, sehingga dia ya sampai dewasa, sampai besar menyatakan diri sudah beragama Islam. Karena turunannya orang tuanya itu orang beragama Islam. Yang dia tahu cuma dua kalimat syahadat secara lafzi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tahu kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi pemahaman dia tentang kalimat itu hanya sebatas alih bahasa, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dia tidak paham apa hubungan kita dengan Allah, mana yang nafi sebab dia nggak ngerti. Ya. Ini yang disebut dengan tauhid awam. Tauhidnya kebanyakan. Nah, dia beragama Islam, hafal dua kalimat syahadat, tahu kalimat tauhid, tetapi tidak memahami makna atau isi dari kalimat itu. Sehingga ya Tuhan, ya kita yang kita. Ya, jadi tidak ada hubungan. Nah, ini yang sering itu kita lihat ada orang yang seperti itu, ya kesenggol saja persoalan sedikit, akhirnya keluar dari Islam. Memang nggak paham. Gara-gara duit, gara-gara jabatan, nah dia tinggalkan ajaran Islam. Dia menentang Allah. Bahkan bisa saja dia keluar dari agama Islam. Karena memang dia nggak paham tentang itu. Nah, tapi awal mulanya disebut orang Islam. Ya, dia beragama Islam. Karena memang orang tuanya beragama Islam. Tapi tidak memahami kalimat tauhidnya. Nah, setelah kita belajar, kita nyadari betul. Ayah ibu kita orang Islam. Kakek nenek kita beragama Islam. Kita pun sudah dewasa, bahkan sudah tua. Lalu kita mulailah belajar, ya. Apa sih isinya dua kalimat syahadat itu? Ya, kalau asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu mah bahasa Arab. La ilaha illallah bahasa Arab. Tidak ada Tuhan selain Allah itu mah alih bahasanya. Isinya apa? Nah, lalu kita bertanya kepada mereka yang ahlinya, kita belajar kepada mereka yang ahlinya. Tahulah kita rupanya nafi isbat.
La ilaha illallah itu disebut nafi isbat. Apa itu nafi isbat? Menafikan yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya kepada Allah semata. Jadi kalau kita sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka tahulah kita yang namanya Tuhan, ya, Allah itu punya sifat 7 yang kita kenal dengan sifat ma'ani. Ada kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Ternyata sifat 7 itu ada di diri kita. Hayat ada, kita hidup. Ilmu tahu kita, ini panas, ini dingin, ini tajam melukai, gitu kan. Tahu kita. Nah, dulu nggak tahu kita 2 kali 2 sama dengan 4. Setelah kita belajar, tahulah kita. Ya, kali bagi, tahulah kita. Walaupun setelah kita besar, yang sering dipakai itu ya tambah sama kurang. Yang jarang dipakai. Yang jarang dipakai itu ya tambah sama kurang. Nah, kalau nambah, pintar betul dia. Ngurangnya itu yang susah. Nah, ngebagi yang susah, Pak. Yang susah. Tapi nambah sama kurang, pintar. Nambah, kurang, tambah, kurang. Nah, ketika membagi, nah ini yang payah. Ya. Kenapa? Karena selalu yang dipakai ilmu cangkul terus. Nggak pernah pakai ilmu sekop. Nah, kalau dipakai ilmu sekopnya kan beda. Kalau ilmu cangkul kan nancap, narik. Nancap, narik. Tapi kalau ilmu sekop itu serat, lempar. Nah, itu yang susah. Maka yang hafal betul itu tambah kurang. Yang bagi itu agak kurang. Nah, walaupun begitu, sampai sekarang kita tahu kan, nah, ilmu itu. Nah, ada ilmu itu di kita. Lalu kita punya kuasa. Kuasa kita mengangkat tangan kita. Kuasa kita mengangkat kaki kita. Kuasa kita mengangkat bar. Ada artinya sifat kodrat itu di diri kita. Iradat. Ya, berkehendak. Kita punya keinginan, ingin beli mobil, ingin punya rumah, gitu ya. Ingin punya ilmu, ingin punya duit, gitu ya. Banyak keinginan. Nah, keinginan-keinginan itu ada rupanya, iradat. Nah, di Allah namanya iradat. Jadi iradat itu ada di kita. Sama mendengar, nah kita mendengar. Basar melihat, nah kita juga melihat. Gitu. Kalam, kita bisa ngomong. Berarti sifat 7 itu ada di kita. Nah, ketika kita sebut la ilaha illallah, tak ada Tuhan kecuali Allah, yang dinafikan sifat itu dari kita, isbatkan kepada Allah. Maka disebutlah la ilaha illallah, la hayyun illallah, la alimun illallah, la qadirun illallah, la muridun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Nah, mulai pahamlah kita. Nah, ini namanya tauhid khawas. Nah, sudah mulai memahami nafi dan isbat. Kalau yang pertama tadi tauhid awam, ya, tauhid azaz yang pertama, yang kedua tauhid awam, nah yang ketiga ini tauhid khawas. Jadi pemahaman orang tentang tauhid sudah mulai naik. Pahamlah dia nafi dan isbat itu. Nah, mana nafi, mana isbat. Yang dinafikan yang ada pada hamba, yang diisbatkan hanya kepada Allah semata. Lalu kemudian kita belajar terus. Ya. Zikirnya kita amalkan, riyadhahnya kita intensifkan, kajiannya kita pahami lebih jauh lagi. Naik menjadi tauhid khawasul khawas. Secara khusus. Tauhidnya para anbiya, para mursalin, para aulia. Enggak ada lagi nafi dan isbat. Ya. Apa yang mau dinafikan? Apa yang mau diisbatkan? Semuanya sudah terpulang ke Allah semua. Enggak ada lagi nafi isbat. Itu namanya hawasul hawas. Itu tauhidnya para arif billah. Jadi Bapak Ibu yang selamat. Ternyata itu ada dalam kalimat la ilaha illallah itu. Nah, makanya la ilaha illallah ini kunci Bapak Ibu. Ya. Dan itu ada semua pada kita. Maka kalau kita mengkaji sifat 20, ya, sifat 20 terhimpun dalam kalimat la ilaha
illallah. Kenapa bisa terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah itu dibagi menjadi 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Kan ada 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Nah, kalau syahadat Rasul 3 suku kata. Muhammad Rasul Allah. 4 tambah 3 jadi 7. 7 suku kata. Jadi 7 suku kata ini mengisyaratkan bisa 7 hari. Artinya dalam sepekan itu kita selalu berada dalam 2 kalimat syahadat. Bisa isyaratnya tajalizat kepada sifat 7 alam, mulai dari alam ahdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Gitu ya. Kalau dilihat dari hurufnya juga begitu. La ilallah itu sudah 12 hurufnya, Muhammad Rasulullah 12 hurufnya. Ya, 12 huruf tambah 12 huruf jadi 24 huruf. 24 huruf mengisyaratkan 24 jam sehari semalam. Sedangkan umur kita ini kan cuma sehari semalam, Pak. Ya. Walaupun bilangannya sudah 80 tahun, 70 tahun. Itu semua kan pergantian siang dan malam. Siang malam, sudah 50. Siang malam, sudah 70 pula. Ada. Jadi bilangan 70 tahun, 80 tahun itu ya kumpulan daripada siang malam itu. Artinya dalam sehari semalam kita nggak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat. Sedangkan hidup kita walaupun umurnya 70 tahun hanyalah pergantian siang dan malam, itu artinya seumur hidup tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat. La ilallah Muhammad Rasulullah. Nah, la ilaha illallah 4 suku kata. Dalam sifat 20 itu dibagi 4 bagian. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, dan ada ma'nawiyah. Gitu ya. Nah, jadi sifat nafsiyah nanti terhimpun pada kalimat la-nya. Sifat salbiyah terhimpun pada kalimat ilahanya. Sifat ma'ani terhimpun pada kalimat ilah. Dan sifat ma'nawiyah terhimpun pada kalimat Allah. Nah, nanti kita kaji lagi. Apa hubungannya dengan diri kita? Insya Allah pada kesempatan lain kita lanjutkan kajiannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi penting sekali kita untuk memahami kalimat itu. Kalimat la ilallah itu. Tapi, ya awal-awalnya saya menganjurkan supaya kita amalkan dulu. Mengamalkan sambil kita mengkajinya. Jangan habis umur kita, waktu kita hanya mengkaji tapi tidak mengamalkan. Makanya di Arafah ya, saya sampaikan kepada para jamaah, 2 ini nggak boleh ditinggal salah satu. Amaliyah dan ilmiah. Ya. Amaliyah ibarat berjalan, ilmiah tahu tujuan. Kalau hanya sekedar tahu tujuan tapi tidak berjalan, nggak nyampai juga. Misalnya begini, kita tahu betul kalau mau ke Jakarta itu naik angkot ke Raja Basa, dari Raja Basa naik bis ke Bakau, dari Bakau kita naik feri, naik kapal kita ke Merak, sampai di Merak naik bis lagi kita ke Rambutan. Dari Rambutan naik angkot lagi kita ke alamat yang kita tuju. Tapi nongkrong aja kita di Bandar Lampung, kira-kira nyampai enggak? Ya enggak. Hanya pengetahuannya tapi enggak berjalan. Itu namanya orang yang memahami tapi enggak beramal. Ngaji terus tapi enggak ngamalin. Gitu. Ya, paham sih paham, cuma enggak masuk ke rasa. Pahamnya hanya pikiran. Berhentinya di otak, tidak masuk ke hati. Makanya kalau diajak zikir la ilaha illallah, malah dia ketawa-ketawa aja deh. Malah nggak biasa. Karena memang nggak terbiasa. Maka saya menganjurkan supaya kita amalkan. Jangan hanya sekedar ngaji, tapi nggak mengamalkan. Nah, kalau paham tapi tidak melangkah, tidak berjalan, hanya tahu tapi tidak sampai. Dan jangan pula sekedar ngamal-ngamalin aja, tapi tidak paham pula. Pokoknya jalan aja, keluar rumah jalan, mau kemana Pak? Jalan-dolan, jalan-jalan, nggak ada tujuan itu. Ada. Capek saja kita beramal, tapi nggak jelas tujuan. Gitu.
Nah, akhirnya mana yang kita dengar, mana yang kita dengar dari orang, nah itulah seolah-olah itu tujuan. Oh, pokoknya kita kalau jalan-jalan kita ya menikmati sajalah. Keliling-keliling. Nah, keliling-keliling arahnya kemana? Nggak tahu. Makanya asal beramal aja. Ujung-ujungnya pahala, pahala, pahala. Nah, itu yang kita kejar gitu. Kemana arah hidup ini? Kemana tujuan yang akan kita capai? Nggak jelas. Nah, ini namanya hanya beramal tapi tidak memahami tujuan. Nggak bagus juga. Makanya dua-duanya. Ngaji tetap kita laksanakan untuk memahami arah. Ya. Amalan tidak boleh kita tinggalkan. Karena itulah dalam arti melangkah. Nah, pengamalan zikir dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu ada zikir jahar, zikir khafi. Nah, itu dulu diskresi. Nah, mengamalkan zikir jahar la ilaha illallah. Latih hati itu dengan zikir khafi. Kenapa harus dua itu? Karena orang mau meninggal itu kan alatnya kan dua ini, Pak. Lidah dan hati. Kalau lidah masih fasih, kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha akhiru kalami dakhala jannah. Ngomong dulu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Tapi nggak mungkin bisa sampai, bisa hadir kalimat itu kalau nggak dibiasakan dulu. Jadi kalau Rasul mengatakan man qala la ilaha akhiru kalami dakhala jannah, itu bukan tawaran murahan, Pak. Itu isyarat sulit. Ya. Saking sulitnya menghadirkan kalimat la ilaha illallah ketika orang akan meninggal, saking sulitnya. Kalau bisa hadiah surga. Ya. Bagaimana supaya bisa? Nabi mengatakan matanas bima ya'isu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah ketika masih sehat begini, insya Allah akan meninggal pun dengan la ilaha illallah. Tapi kalau masih sehat jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Apalagi kalau sudah benci dengan zikir la ilaha illallah. Khawatir mau mati nanti nggak timbul kalimat itu, Pak. Hilang. Pikirannya nggak ke sana. Ya, makanya Rasul mengatakan siapa orang menyebut la ilaha illallah pada akhir kalamnya, dia masuk surga. Bukan tawaran murahan, Pak. Itu isyaratnya Rasul menyuruh kita supaya membiasakan dulu. Semasa masih sehat, umur masih ada. Biasakan lidah ini nyebut la ilaha illallah. Supaya ketika akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Satu. Nah, tapi kita lihat, ada orang jauh hari belum mati, belum meninggal, udah nggak bisa ngomong lagi, Pak. Kena stroke, lidah sudah nggak bisa ngomong. Nah, apalagi mendekati ajalnya ketika mutadar, ya, lidah sudah keluh. Nah, kalau lidah sudah keluh, nggak bisa ngomong lagi, hanya ada satu alatnya, hati. Nah, kalau hati ini juga nggak pernah dilatih, gimana cara zikir di dalam hati? Yang kita sebut dengan zikir khafi. Kalau hati ini nggak pernah diajar, tidak pernah dilatih zikir dalam hati, gimana mau zikirnya? Lidah ini sudah keluh, nggak bisa ngomong, hati pun tidak terlatih dengan zikir. Udah, tenggelamlah di lautan itu. Masya Allah. Nah, akhirnya tergelincir. Ya, jadi oleh karena itu, ya isyarat dari Rasul SAW, siapa orang yang akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, itu artinya membiasakan dulu semasa sehat, kemudian biasakan hati dengan zikir di dalam hati. Nah, ini dulu yang kita biasakan. Ya, adapun nanti ibadah yang lahirnya, sholatnya diperbanyak, puasa, sedekah dan lain sebagainya, itu juga tambahan-tambahan amaliyahnya. Tapi yang pokok itu dulu, biasakan dulu lidah dengan zikir la ilaha illallah, biasakan hati dengan ismu zat selalu. Tapi ini nanti kita awali dengan pembelajaran tentang zikirnya dulu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, mungkin pada saatnya nanti kita coba untuk mengkaji lebih jauh lagi. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang
sehat jasmani dan rohani, kita bisa melanjutkan kajian yang akan datang. Ya, sementara saya akhiri dulu demikian, mungkin akan berlanjut dengan diskusi. Tapi sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada satu dua orang. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, mohon pencerahan ya. Kalau ada orang masuk Islam, ini biasanya kan mereka apa? Pertanyaannya adalah, apakah sah orang yang ingin masuk Islam tadi itu tidak diagapai ustaz-ustaz tadi? Hanya mungkin kita sebagai teman, orang tadi sudah beragama Islam, Mas, saya mau masuk Islam, apakah itu sah? Yang kedua, Pak Ustaz, kalau ada orang Indonesia, ini kan umumnya mereka beragama Islam secara umum. Mungkin mereka tidak mengamalkan syariat. Tetapi ketika terkena musibah, kebakaran, banjir, longsor, mereka tadi itu selalu terbelah. Apakah seperti itu sudah bisa kasih dia sebagai orang yang ya mungkin hatinya sudah seperti perjanjian ketika di alam Tuhan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersadar itu tidak mesti harus di depan ustadz, Pak. Ya. Artinya dari hati yang menentukan itu sebenarnya hatinya sendiri. Nah, tetapi kenapa harus di depan seorang ulama atau di depan orang banyak? Supaya orang tahu kalau dia itu sudah masuk Islam. Jadi ya dalam Islam itu kan kita mengenal ada namanya kafir zimmi, ada kafir harbi. Nah, kalau kafir harbi itu artinya orang kafir yang memusuhi Islam. Ketika mereka masuk dalam kategori kafir harbi, itu orang Islam perlu melawannya. Tapi ada namanya kafir zimmi, mereka kafir tetapi dalam lindungan orang-orang Islam. Nah, ini kafir. Nah, kenapa di depan orang banyak? Supaya dia terbebas dari istilah itu. Dia bukan lagi tergolong kafir gitu. So, kalau kafir harbi itu berarti kan harus ya dilawan kan begitu. Jadi musuh kalau kafir harbi. Tapi kalau kafir zimmi dia dilindungi, tapi dia tetap saja dalam kafir. Tapi ketika dia bersahadat, ditonton atau disaksikan oleh orang lain, sehingga orang lain cerita dia sudah beragama Islam, dia tidak lagi tergolong sebagai kafir gitu. Maka diperlukan ada kesaksian. Ya. Kalau dia sendiri sebenarnya di hati saja sudah bersahadat, dia ucapkan sendiri, tapi kan nggak ada saksinya. Nah, mesti ada yang menyaksikan, gitu ya. Atau karena yang penting kan di hati kan itu. Makanya ketika seorang sahabat dulu ya lapor kepada Rasul, ya Rasul, saya kemarin itu pulang ke Mekah, sampai di Mekah saya ditangkap oleh mereka kaum kafir Quraisy. Saya dipaksa untuk keluar dari Islam. Kalau saya nggak ikrarkan, saya dibunuh sama mereka. Akhirnya terpaksa saya ikrarkan, saya keluar dari Islam. Tapi setelah mereka bebaskan, saya kembali ke Madinah. Dalam hati saya nih selalu bertanya-tanya, apakah ini saya keluar dari Islam? Apa belum? Ya Rasul. Ya Rasul, saya mau tanya, ya Rasul, apakah benar saya ini sudah jadi orang kafir, enggak Islam lagi? Kata Rasul, bagaimana hatimu? Nah, kalau hati saya tetap dalam Islam, ya Rasul, nah udah itulah. Hatimu itu yang menentukan. Nah, itu juga tadi, Pak. Nah, jadi orang yang mau masuk Islam itu sebenarnya dari hatinya dulu. Kata, adapun dia diikrarkan oleh orang lain, disaksikan orang lain, itu syariatnya supaya apa? Supaya tidak dimusuhi oleh orang Islam. Karena kita mengenal ada kafir harbi, ada kafir zimmi tadi.
maka perlu disaksikan. Nah, tapi intinya hatinya sendiri. Walaupun mungkin dia tidak saksikan orang lain, tapi dalam hatinya, dan dia diam-diam melaksanakan itu. Tapi bagaimana mau diam-diam? Dia perlu belajar. Dia bertanya nanti tentang apa namanya salat misalnya. Orang masih menganggap dia orang kafir, orang malah akan memarahi dia nanti. Nah, maka perlu ada syahadat di depan ustadz, di depan kiai, disaksikan orang lain bahwa dia sudah beragama Islam. Itu tujuannya. Tapi intinya di hatinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bisa saja Pak, kalau nama kalimat itu orang kafir aja hafal kan. Banyak orang kafir itu yang hafal Al-Quran Pak. Jangankan Allahu Akbar. Ya. Ada seorang ulama terkaget-kaget. Nah, dia ngobrol di kereta api. Ya. Di sampingnya itu ada seorang ya cerita tentang Islam. Pasti betul dia. Dia hafal Al-Quran 30 juz Pak. Ya, tapi di sini salib. Ada salib di Pak. Dia tanya, antum beragama Islam? Lah, saya bukan agama Islam, saya orang Kristen. Tapi hafal. Bapak hafal nggak Al-Quran 30 juz? Nggak kan? Nah, belum. Orang itu hafal, Pak. Jadi kalau masalah yang zahir, ya, Allahu Akbar. Orang kafir juga bisa hafal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang hafal. Itu syariat zahirnya. Ya. Makanya jangan hanya terpaku di lahiriahnya, tapi harus masuk ke dalam. Dia ngomongnya seperti itu, tapi hatinya tidak percaya sama Allah. Jadi yang dinilai itu bukan zahirnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupamu dan hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu. Rupa-rupa itu bentuk. Ya, jangankan orang kafir, kita orang Islam sajalah, Pak, kita sholat lah misalnya. Sholat kita di awal waktu, fasih bacaannya, itu ya, tumak ninahnya sempurna. Itu bentuk. Apa itu yang dinilai Allah? Bukan. Itu ya jalan untuk masuk ke dalam. Tapi sentralnya bukan itu. Ya, yang dinilai itu hati. Tersambung nggak hatimu ke Allah? Begitu. Makanya kata Nabi, Allah tidak memandang rupa-rupamu, yang dipandang itu hatimu. Ya, jadi itu Pak. Jadi walaupun dia mengucap apa namanya Allahu Akbar katanya, tapi di hatinya enggak percaya sama Allah. Ya bukan agama Islam. Walaupun dia hafal 2 kalimat syahadat, tetapi hatinya tidak percaya sama Allah. Ya bukan beragama Islam. Maka yang saya katakan tadi bahwa intinya itu di hatinya dulu Pak. Ya, nah, saya kira demikian. Makasih. Satu lagi, ketika Rasul tadi mengajarkan kepada orang-orang tadi tentang sholat jenazah, jenazah tadi bukan tidak dapat dipakai. Tapi dalam sebuah yang saya baca, ketika Rasul wafat, ini disolatkan tetapi tidak dapat imam. Ini terakhir. Sholat wajib namanya itu. Nah, boleh saja. Artinya ketika Rasul wafat itu ada sahabat, tetapi Rasul disolatkan tidak di hadapan imam dan makmum. Tidak seperti biasa disolatkan. Ya, lagi sholat wajib aja boleh, apalagi yang begitu. Ya, jadi adab kita sholat memang di hadapan imam, gitu ya. Adapun kita sholat mayat tidak di hadapan, namanya sholat ghaib namanya. Nah, boleh ghaib itu boleh saja ghaib kena jauh, bisa saja ghaib kena tidak di depan kita, atau ghaib kena dia sudah dikubur gitu. Nah, sholat ghaib aja boleh Pak, ya nggak masalah. Ya, nah, udah. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardu'u ilayya inda hajati
wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.